Nah, Bapak Ibu, eee, tentang optimalisasi dan tips lolos aksi nyata di PMM, saya akan bertanya pada Bapak Ibu, nanti bisa menuliskan di chat Bapak Ibu. Sudah berapa coba aksi nyata yang Bapak Ibu sudah buat? Silakan ditulis di chat, kemudian bagaimana Bapak Ibu selama ini membuat aksi nyata? Apakah bisa langsung lolos dalam waktu dekat atau, eee, perlu perbaikan atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di chat. Ada yang sudah 3, 4. Nah, eee, dalam webinar ini nanti kita akan belajar bersama tentang bagaimana, membuat aksi nyata agar aksi nyata kita itu, segera divalidasi oleh tim penelaah. Karena saya sendiri sebagai tim penelaah juga, sering melihat aksi nyata yang memang tidak sesuai panduan sehingga harus dikembalikan, perlu diperbaiki Bapak Ibu. Nah, apa itu toh platform Merdeka Mengajar? Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan apa itu PMM. Nah, bahwa platform Merdeka Mengajar itu adalah platform yang, edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Nah, di dalam, PMM itu di sini ada pengembangan diri dari Bapak Ibu, kemudian, mengajar, ada inspirasi. Nah, saat ini yang kita, pelajari saat ini adalah tentang pelatihan mandiri yang ada di PMM agar, kita bisa lolos aksi nyata. Nah, di sini juga ada, materi mengajar, ada kegiatan belajar mengajar, kemudian kalau kita mau mencari, sumber belajar dari video maupun dari bukti karya, kita bisa melihat di sini. Nah, di PMM itu sendiri dapat digunakan pada 2 aplikasi. Yang pertama, kita juga bisa membuka PMM ini di WA, di, HP ya, bisa di HP. Kita bisa mengunduh aplikasi Merdeka Mengajar melalui HP, kemudian bisa juga kita langsung, eee di laptop atau di komputer Bapak Ibu. Nah, menu-menu pada PMM itu ada banyak Bapak Ibu. Di sini ada pelatihan mandiri yang berisi topik topik pelatihan mandiri yang tentang tentunya sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian di situ ada komunitas belajar seperti hari ini kita, di komunitas belajar SMA Negeri 1 Tuntang. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian ada video inspirasi, itu ada video-video yang sudah lolos kurasi Bapak Ibu, ada, eee, pembelajaran, video-video yang menarik yang lain. Kemudian di situ juga ada, eee bukti karya. Nah, bukti karya ini tentunya, menu untuk membangun portofolio karya Bapak Ibu agar dapat saling berbagi. Silahkan nanti Bapak Ibu, bisa mengisi misalnya mempunyai, modul ajar atau bahan ajar, kemudian video pembelajaran itu bisa di-upload di video di bukti karya.
Nah, kemudian ada ide praktik di sini merupakan halaman inspirasi untuk menemukan ide praktik baik, yang sudah dikurasi oleh tim ya, oleh tim kurasi, biasanya kalau yang muncul di dalam ide praktik ini sudah dikurasi oleh tim dari PMM. Kemudian tentang kurikulum merdeka Bapak Ibu, ini berisi tentang informasi yang mengenai prinsip dan dokumen-dokumen penting, terkait implementasi kurikulum merdeka. Di situ ada panduan pembelajaran, kemudian asesmen capaian pembelajaran, kemudian ada contoh contoh juga alur tujuan pembelajaran atau ATP Bapak Ibu. Ada juga asesmen murid. Nah, itu merupakan alat bantu ya untuk dapat melakukan analisis awal pembelajaran literasi dan numerasi. Kemudian ada lagi juga perangkat ajar. Nah, di sini Bapak Ibu yang mempunyai perangkat ajar juga bisa memasukkan dalam bukti karya. Terjadi di situ juga ada banyak sekali referensi, ya, referensi modul ajar, bahan ajar, kemudian buku, ada juga modul proyek ya, ini juga berdasarkan mapel ya, mapel dan fase Bapak Ibu. Tentunya antara tingkat SD, SMP, dan SMA itu, berbeda. Ini untuk menu-menu yang ada pada PMM. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa melalui HP maupun, laptop Bapak Ibu. Nah, di PMM itu sendiri Bapak Ibu, itu memberikan kesempatan ya bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Tidak tidak pengaruh waktu ini Bapak Ibu, mau siang, malam, sore, silakan Bapak Ibu, bisa mengembangkan kompetensi Bapak Ibu, melalui PMM ini. Karena di sini banyak sekali pelatihan-pelatihan mandiri, topiknya untuk sekarang itu sudah hampir lebih dari 50 Bapak Ibu. Saya sendiri ini yang sudah lolos nih 42, kemarin 42 dan sekarang ini saya sudah 44 Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti yang menunggu yang lain lagi karena walaupun saya sendiri sebagai penelaah ini Bapak Ibu, saya tidak bisa menelaah punya sendiri ini. Saya juga ditelaah ini sama, aksi nyata saya juga kadang ditolak Bapak Ibu. Saya menolak tapi juga saya sendiri ditolak Bapak Ibu. Nah, untuk pengembangan diri ini, guru dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas ini dengan mengakses secara mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa membuka videonya. Di situ banyak video-video yang menarik, silakan, di pelatihannya Bapak Ibu bisa, membuka videonya. Di situ jangan hanya di-scroll aja Bapak Ibu, di situ banyak sekali video-video yang menarik tentang pembelajaran ini. Nah, jangan hanya digeret ini. Kebanyakan ini teman-teman ini, kalau mau mengerjakan pelatihan mandiri, videonya hanya digeret saja, di-scroll saja. Nah, tinggal mengerjakan apa, latihan soalnya saja dan soal-soalnya, kemudian baru aksi nyata. Padahal di dalam video itu banyak sekali hal-hal yang menarik, hal-hal baru. Karena, kita ini kurikulum merdeka ini banyak sekali ada di situ. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membuka. Kemudian di dalam PMM itu sendiri, itu juga, Bapak Ibu guru bisa mengikuti berbagai komunitas, ya komunitas belajar, tidak hanya, komunitas di daerahnya, ini, satu Indonesia ini. Bisa se-Indonesia mengikuti komunitas belajar yang Bapak Ibu pingin mau belajar yang seperti apa, yang mana, bisa dicari misalnya PMM di situ juga ada. Komunitas PMM, komunitas misalnya Canva, banyak sekali Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung di komunitas. Nah, kemudian,
Di dalam pelatihan mandiri, di situ memuat topik pelatihan, kemudian modul pelatihan, dan latihan pemahaman, ada ceritanya. Setelah Bapak Ibu itu membaca atau mendengarkan, melihat video di pelatihan, tentunya Bapak Ibu diminta menuliskan cerita reflektifnya seperti apa. Bapak Ibu menangkap video itu intinya apa? Bisa diceritakan di cerita reflektif. Nah, setelah semuanya terjawab, baru Bapak Ibu bisa mengerjakan aksi nyata. Nah, aksi nyata ditelaah, divalidasi, baru akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini alur-alurnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini yang paling penting Bapak Ibu, yang ditunggu-tunggu ini Bapak Ibu. Tip lolos validasi aksi nyata. Ini yang paling ditunggu ini. Yang pertama, tidak plagiasi. Aksi nyata tidak mengandung kemiripan, dapat dilakukan secara kolaborasi dengan guru lain ya agar dapat saling mengkoreksi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya aksi nyata ini bisa dibuat secara bersama-sama. Untuk teori, nah, teori itu boleh sama Bapak Ibu, sama persis tidak apa-apa kalau teori. Nah, yang membedakan adalah dokumennya. Nah, dokumen itu harus beda. Jangan hanya satu foto untuk beberapa orang. Nah, tidak seperti itu. Kita bisa ambil foto dengan pose bagaimana dari kanan, kiri, samping, depan. Nah, itu kalau dimungkinkan harus berbeda dengan temannya. Kemudian untuk umpan balik, karena di situ wajib ada umpan balik. Umpan balik itu tidak boleh sama Bapak Ibu, meskipun nanti materinya sama, umpan baliknya tidak boleh sama. Itu tip yang pertama. Kemudian tip yang kedua, pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu kuasai. Misalnya Bapak Ibu yang pertama ini ada topik merdeka mengajar, merdeka belajar. Nah, dan di situ juga masih banyak topik-topik yang lain. Ada diferensiasi dalam pembelajaran, kemudian iklim sekolah aman. Itu pun iklim sekolah aman ada beberapa topiknya. Ada yang mencegah kekerasan seksual, mencegah intoleransi, ada lagi yang lain. Nanti Bapak Ibu eh, bisa memilih aksi nyata yang Bapak Ibu pahami. Ya, Bapak Ibu pahami sesuai kompetensi dari Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, baca panduan aksi nyata yang Bapak Ibu pilih. Jadi ketika Bapak Ibu membuka klik aksi nyata, di situ ada panduannya. Mau seperti apa yang harus diupload itu ada panduannya Bapak Ibu. Tidak, kita tidak asal membuat aksi nyata terus diupload. Di situ ada panduannya. Kemudian yang keempat, isi deskripsi apa yang Bapak Ibu lakukan dan refleksikan dengan jelas. Jadi materinya itu dideskripsikan dengan jelas seperti aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu seperti apa. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, unggah dokumentasi. Nah, dokumentasi atau bukti aksi nyata yang dilakukan. Nah, ini setidaknya ya minimal ada satu dokumentasi Bapak Ibu. Jangan dokumentasi di di sela-sela materi. Ada juga yang Bapak Ibu seperti itu, dokumentasinya di sela-sela materi. Nah, sebaiknya dokumentasi itu tersendiri, diberi judul tersendiri, dokumentasi begitu. Nanti di bawahnya ada foto-fotonya ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Kemudian umpan balik ini bisa berupa link Google, kemudian bisa juga screenshot dari WA Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu WA ke guru yang lain pakai WA, itu di screenshot saja tidak apa-apa. Kemudian misalnya Bapak Ibu melakukan wawancara, kemudian diringkas. Itu boleh juga untuk nanti di atas diberi judul umpan balik. Ya minimal satu Bapak Ibu ya, minimal satu umpan balik.
Itu bisa dari siswa, bisa dari teman sejawat. Silakan sesuai dengan aksi nyata Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, keenam, tujuh, pastikan unggah dokumen dengan ukuran yang sesuai. Misalnya Bapak Ibu mengunggahnya itu dengan PDF. Nah, PDF itu sepertinya tidak boleh lebih dari 10 MB Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya PDF Bapak Ibu lebih, bisa dikompres terlebih dahulu, dikecilkan. Atau bisa juga Bapak Ibu menguploadnya dalam bentuk video. Nah, tergantung permintaan dari bentuk aksi nyata seperti apa. Karena ada juga ini yang bentuknya video. Kemudian tip yang terakhir, lakukan aksi nyata itu dengan to the point, langsung saja. Jangan bertele-tele. Nggak usah aksi nyata itu banyak sekali sampai 50 lembar. Tidak usah Bapak Ibu. Aksi nyata itu cukup ringkas saja. 3 lembar pun kalau sudah memenuhi syarat, itu sudah divalidasi. Lembar pertama misalnya materinya, ya, kemudian lembar kedua dokumentasinya, lembar ketiga umpan balik. Insya Allah kalau ketemu penelaah yang baik hati, nah itu sudah divalidasi Bapak Ibu. Ya karena itu sudah memuat ketiganya, ada materi, ada dokumen, kemudian ada umpan baliknya. Ini 8 tips lolos validasi aksi nyata yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika membuat aksi nyata. Nah, kemudian ketika melaksanakan aksi nyata yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, ini ada 5 tips Bapak Ibu. Yang pertama, kita pahami dulu konsep dan tujuan kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, identifikasi kebutuhannya apa, kemudian tantangannya apa. Ya. Yang ketiga, bentuk tim atau kerja kelompok. Ini lebih memudahkan Bapak Ibu kalau kita bekerja dengan tim. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, perlu dengan tim. Kemudian yang keempat, perencanaan dan penyusunan rencana aksi. Mau seperti apa aksi-aksi nyata yang akan kita lakukan nantinya, kita rencanakan dulu, ya, itu. Kemudian yang kelima, pahami konsep dan tujuan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu harus tahu betul bagaimana kurikulum Merdeka ini dalam untuk melakukan aksi nyata di pelatihan mandiri. Nah, Bapak Ibu ingat 6 hal ini yang pasti Bapak Ibu ketika kita mau membuat aksi nyata. Nah, yang pertama ini tadi walaupun sudah Bapak Ibu tipsnya. Nah, ini yang perlu diingat pasti ini Bapak Ibu. Nah, pastikan memilih aksi nyata yang dikuasai, kemudian dokumentasi dan umpan balik, unggahan lengkap dan jelas. Nah, pastikan bukan hasil plagiasi, pastikan filenya terdokumentasi dengan baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu harus sabar ini. Tidak bisa kita mengunggah sekarang aksi nyata, terus besok wah kok belum divalidasi. Nah, kita memang harus sabar. Bisa 2 hari. Saya pernah Bapak Ibu, sekarang saya unggah, nanti malam sudah divalidasi. Itu pernah Bapak Ibu. Nah, tapi pernah juga sekarang saya kirim aksi nyata, 3 bulan yang akan datang baru divalidasi. Jadi memang kita harus sabar ini untuk menantikan validasi dari tim penelaah. Insya Allah untuk masa sekarang ini karena sudah banyak penelaah, ya asalkan aksi nyata Bapak Ibu itu sesuai panduan, akan segera divalidasi. Kemarin saya juga sudah mengunggah aksi nyata itu ternyata dalam 3 hari sudah ditelaah. Jadi silakan Bapak Ibu nanti lebih semangat lagi dalam membuat aksi nyata. Nah, ini kriteria dari proses validasi oleh tim kurator. Ini kriteria yang sesuai dengan tim ya.
Yang pertama tadi sudah tidak terindikasi plagiasi, jadi Bapak Ibu memastikan ya bahwa aksi nyata Bapak Ibu itu tidak ada unsur plagiat atau kemiripan dari sisi laporan, kemudian deskripsinya, nah refleksinya dengan guru yang lain. Nah, Bapak Ibu boleh kerjasama dengan rekan sejawat. Dalam satu sekolah itu boleh Bapak Ibu kerjasama, itu boleh dilakukan. Tapi untuk ceritanya ya, ceritanya yang dari Bapak Ibu lakukan, kemudian refleksinya itu tidak boleh sama. Jadi harus berbeda Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sesuai panduan. Nah, Bapak Ibu bisa memastikan apakah aksi nyata Bapak Ibu sudah sesuai. Nah, seperti tadi yang sudah saya berikan tipnya, tip 8, nah, dari 8 lolos aksi nyata, dari 8 itu apakah menurut Bapak Ibu itu sudah sesuai? Nah, kalau sudah sesuai, silakan tinggal diupload saja Bapak Ibu, tinggal diunggah, diunggah. Kemudian, nah ini langkah-langkah untuk menuangkan aksi nyata ke dalam dokumen tertulis. Nah, sebenarnya aksi nyata Bapak Ibu itu sudah dilakukan dari dulu sebenarnya, sebelum ada PMM, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melakukan. Hanya mungkin Bapak Ibu itu dokumentasinya kurang, kemudian tidak meminta umpan balik. Nah, untuk menuangkan aksi nyata secara tertulis, itu yang pertama, kita harus menentukan tujuan. Nah, tujuan laporan kegiatannya itu apa? Nah, apakah eh, harus sesuai dengan apa aksi nyata Bapak Ibu? Nah, makanya itu harus jelas Bapak Ibu tujuannya. Tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat rencana. Nah, Bapak Ibu mau menyusun rencana seperti apa untuk aksi nyata Bapak Ibu. Di situ mungkin dijelaskan latar belakangnya apa, ya, kemudian bisa dirinci langkah-langkahnya yang Bapak Ibu ambil ketika membuat aksi nyata. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan itu juga lebih baik Bapak Ibu. Itu untuk rencana ya, untuk rencana pembuatan aksi nyata. Nah, setelah rencana itu tertulis, tertuang, nah Bapak Ibu bisa mengumpulkan semua informasi ketika Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata. Nah, itu bisa dikumpulkan. Nah, yang keempat, eh, dari langkah-langkah aksi nyata itu Bapak Ibu bisa merincikan ya, susun langkah-langkah aksi nyata Bapak Ibu secara kronologis berdasarkan urutan yang paling penting Bapak Ibu yang mana. Nah, gunakan penulisan yang baik, paragraf yang betul ya, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Walaupun mungkin Bapak Ibu bukan guru bahasa Indonesia ini ya, tidak semuanya guru bahasa Indonesia, setidaknya dengan bahasa yang benar. Kemudian yang kelima, sertakan bukti dukung. Pastikan Bapak Ibu itu memberikan dukungan yang terpercaya ya untuk memperkuat argumen dari Bapak Ibu. Jadi dari aksi nyata itu jangan lupa dokumentasinya untuk sebagai bukti pendukung. Nah, setelah ada dokumentasi, baru di bagian akhir dokumen itu ada refleksi dengan jelas ya, ada refleksi dibuat dengan jelas. Kemudian sertakan umpan balik dari sasaran aksi nyata. Misalnya sasarannya guru bisa dengan guru yang lain, sasarannya siswa bisa dengan siswa, ada lagi mungkin yang sasarannya orang tua. Kita bisa meminta umpan balik dari mereka-mereka. Nah, setelah semuanya terkumpul, terkumpul dari rencana, kemudian dokumen, materinya, umpan baliknya, baru kita bisa menulis ya. Kita menulis aksi nyata ini bisa melalui PPT ya, PPT bisa juga melalui Canva atau juga bisa Microsoft Word
Ya, yang mudah saja, yang sekiranya Bapak Ibu paham. Ya, tidak usah mempersulit diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya bisa Microsoft Word, bisa di Microsoft Word. Saya juga ada ini eh, apa aksi nyata di Microsoft Word, ada juga yang di PPT. Karena sejak awal ada PMM itu, dulu itu kan hanya PPT, paling hanya PPT, kemudian Microsoft Word. Nah, baru sekarang ini sudah marak menggunakan Canva. Nah, saya juga pembuatan aksi nyata saya itu melalui 3 tahap ini Bapak Ibu. Ada yang PPT biasa dulu, PowerPoint, kemudian setelah itu ada Microsoft Word. Nah, baru setelah marak Canva ini, dulu saya tidak bisa dengan Canva Bapak Ibu. Setelah setelah ada PMM ini, kemudian saya baru bisa mempelajari Canva. Ternyata Canva itu berguna sekali tidak hanya untuk, pembelajaran membuat materi pembelajaran, tapi juga untuk, pembuatan aksi nyata, di pelatihan mandiri ini. Silakan Bapak Ibu bisa mencari trik yang paling mudah, yang menurut Bapak Ibu mudah Bapak Ibu, biar, agar aksi nyata Bapak Ibu bisa segera diunggah, ya diunggah di PMM. Nah ini tips yang dapat membantu Bapak Ibu dalam memilih topik aksi nyata. Nah, untuk mengupload dokumen PDF ke PMM, Bapak Ibu yang pertama bisa membuka PMM dulu. Nah, baru login ke akun Bapak Ibu dan ke navigasi menunya. Menu PMM Bapak Ibu memilih aksi nyata yang Bapak Ibu pilih. Nih di sini ada pilihan aksi nyata dari Bapak Ibu yang nantinya akan dipilih ya sesuai Bapak Ibu ini. Kemudian yang keempat, temukan fitur unggah dokumen. Nah, di sini ada eh, kumpulkan ini umpan balik, kemudian lengkapi. Nah, ini di sini nanti mulai lengkapi diklik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa praktek ya, praktek mandiri ini. Kemudian jangan lupa klik centang. Ini ketiganya harus dicentang ya, agar bisa lanjut. Ini baru klik ya lanjut. Yang kelima, kemudian yang keenam, pilih dokumen PDF ketika Bapak Ibu menemukan fitur unggah. Di sini ada pilih file ya. Jadi ternyata ini yang diminta adalah format PDF. Nah, maksimal 10 MB. Apabila lebih, Bapak Ibu harus mengecilkan dulu ya atau dikompres dulu PDF-nya biar kurang dari 10 MB. Kemudian yang ketujuh, ya, setelah dokumen PDF berhasil diunggah, nah di sini ada centang ya, ini ada klik centang. Ini dua-duanya harus dicentang. Kalau Bapak Ibu klik simpan, ini belum terkumpul Bapak Ibu. Ini baru disimpan saja, belum terunggah di aksi nyata. Jadi tim tim validasi atau tim penelaah belum bisa melihat aksi nyata Bapak Ibu kalau hanya disimpan. Jadi Bapak Ibu harus kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, nanti tim penelaah akan melihat aksi nyata Bapak Ibu. Nah, ini alur alur aksi nyata ini dari setelah Bapak Ibu mengunggah, ini ada kemudian validasi. Di validasi itu apakah divalidasi lulus atau perlu perbaikan. Nah, kalau validasinya lulus, Bapak Ibu bisa langsung mendownload sertifikat. Tapi kalau Bapak Ibu masih tidak sesuai panduan, perlu perbaikan. Nah, silakan Bapak Ibu perbaiki sesuai dengan saran perbaikan. Ketika aksi nyata Bapak Ibu dikembalikan, di situ ada saran perbaikan. Nah, silakan dibaca saran perbaikannya. Apakah kurang dokumen atau panduannya tidak sesuai atau kurang umpan balik. Nah, di situ oleh tim penelaah akan ditulis kekurangannya apa. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu sudah merasa, wah
aksi nyata saya itu sudah sesuai panduan, umpan baliknya ada, dokumentasinya ada, kok dikembalikan. Nah, Bapak Ibu bisa banding Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu klik banding. Nah, di kolom banding itu nanti Bapak Ibu bisa menuliskan bahwa aksi nyata Bapak Ibu sudah sesuai panduan, sudah ada dokumentasi, sudah ada umpan balik, terus klik banding. Nah, nanti ketika banding itu dikirim, tim penelah akan melihat lagi, apakah memang benar-benar sudah sesuai. Nah, kalau memang sudah sesuai, bandingnya akan diterima. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload sertifikat. Tapi kalau ternyata memang Bapak Ibu hanya asal banding, tapi ternyata aksi nyatanya tidak sesuai, ya tentunya validasinya tidak sesuai, ya tidak diterima. Bapak Ibu harus memperbaiki lagi. Ini untuk alur validasi aksi nyata. Nah, nah ini Bapak Ibu tidak lulus validasi. Baca saran perbaikan, kemudian pastikan sesuai format bahwa Bapak Ibu telah mengunggah format PDF maksimal 10 MB, kemudian diisi data lembar aksi nyata, ada judul aksi nyata, kemudian ceritakan secara singkat aksi nyata Bapak Ibu lakukan, kemudian pembelajaran apa yang dapat saat melakukan aksi nyata, kemudian di situ apabila disetujui silakan beri tanda centang, kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah ya aksi nyata Bapak Ibu bahwa aksi nyata itu adalah karya dari Bapak Ibu sendiri, ya tidak hanya dengan template orang lain, nah, tapi dengan membuat sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan mendapatkan pesan atau alasan mengapa tidak lulus validasi. Jika hasil validasinya menyatakan plagiasi, maka Bapak Ibu wajib melakukan perbaikan. Ya, jangan asal dikirim lagi. Nah, ini saya sudah pernah melihat juga, ini aksi nyata sudah saya kembalikan, ternyata dikirim tanpa perbaikan. Nah, silakan apa yang ditulis di saran perbaikan itu dilakukan. Misalnya kurang dokumentasi, beri dokumentasi di aksi nyata Bapak Ibu. Kurang umpan balik, Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik lagi di aksi nyata. Baru Bapak Ibu bisa mengirim kembali aksi nyata Bapak Ibu. Itu untuk yang tidak lulus validasi. Jadi silakan Bapak Ibu perhatikan benar apa saran dari tim penelaah ya sarannya apa. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah memperbaiki, nah silakan Bapak Ibu bisa mengumpulkan kembali, mengunggah, nanti tim penelaah akan memberi penilaian lagi. Apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, pastinya nanti akan ditelaah dan sertifikat akan terbit. Nah, ini Bapak Ibu, saya berikan contoh aksi nyata saya yang sudah lolos validasi. Nah, ini ada topiknya. Ini salah satu saja Bapak Ibu, saya memberikan satu topik, ini satu topik aksi nyata, ini topiknya adalah literasi meningkatkan kompetensi murid. Nah, silakan nanti Bapak Ibu juga boleh dengan topik yang lain. Nah, di dalam topik literasi kompetensi murid, ini ada materi yang harus dipelajari. Nah, di sini ada yang memahami literasi, kemudian kompetensi literasi dalam rapor pendidikan, kemudian apa, ada 3 materi. Nah, materi yang pertama, kita harus aktivitas ini harus kita kerjakan. Nah, di sini kita melihat video-video yang ada, ya, kemudian setelah video kita lihat, kita simak, baru kita bisa mengisi latihan pemahaman. Nah, latihan pemahaman Bapak Ibu dengan mengerjakan soal. Nah, kalau di latihan pemahaman salah benar
itu tetap bisa lanjut, ya, tetap bisa berlanjut. Setelah itu baru Bapak Ibu menceritakan ya cerita reflektif apa yang didapat dari pelatihan ini, dari modul topik yang pertama ini. Materinya ada 2 ini Bapak Ibu, untuk topik literasi. Nah, setelah 2 topik, 2 modul ini dipelajari. Eh? Bu Neneng suaranya hilang. Unmute mungkin. Oh, Ah, sudah terdengar Bapak Ibu? ya sudah, sudah. Oh, nggih. Saya ulangi lagi ya dari tadi modul yang pertama, sekarang ke modul yang kedua, Bapak Ibu bisa, eee, mempelajari atau dengan melihat video-video yang ada di dalam materi tersebut. Nah, nanti sesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada 3 materi yang tentunya harus dipelajari. Kemudian, dengan menjawab post-test-nya, semuanya akan tercentang hijau apabila Bapak Ibu sudah mengerjakan. Nah, karena ada 3 modul. Nah, sama juga Bapak Ibu, 3 modul itu harus dikerjakan, ya, dikerjakan, kemudian sampai ini post test-nya Bapak Ibu. Sama juga dengan yang pertama, tergantung materinya Bapak Ibu ada berapa modul. Kebetulan ini, contoh ada 3 modul. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengerjakan postesnya, di sini akan terlihat centang hijau. Setelah semuanya tercentang hijau, Bapak Ibu baru bisa mengerjakan aksi nyata. Nah, silakan klik aksi nyata ini, ya, aksi nyata, literasi meningkatkan kompetensi murid. Di sini Bapak Ibu bisa memilih, ada 2 ini Bapak Ibu, ada 2 pilihan aksi nyata. Yang pertama, aktivitas penguatan literasi di mata pelajaran Anda, atau Bapak Ibu juga bisa memilih aktivitas penguatan Eee, literasi, teks fiksi, dan non-fiksi. Bapak Ibu bisa memilih, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, yang paling mudah saja Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada, apa saja yang harus diunggah di aksi nyata Bapak Ibu. Nah, setelah itu kemudian baru dipilih aksi nyata ini. Nah, ini contoh aksi nyata Bapak. Aksi nyata saya Bapak Ibu, ini ada aksi nyata topik literasi meningkatkan kompetensi murid. Kebetulan saya memilih aktivitas penguatan literasi di mata pelajaran Anda. Nah, ini saya beri materinya, ya, materinya. Ini walaupun di sampingnya ada foto-foto, tapi itu sebenarnya foto itu hanya untuk memperjelas ke materinya, ya, bukan dokumentasi kegiatannya. Ini literasi karena saya ke matematika sehingga materinya saya ke literasi matematika. Jika Bapak Ibu pelajaran yang lain, boleh juga tidak harus literasi sesuai mapel Bapak Ibu. Bisa juga literasi secara umum untuk teorinya. Misalnya literasi adalah bagaimana, itu bisa literasi secara umum. Tapi sebaiknya karena ini di mata pelajaran Anda, Bapak Ibu bisa menuliskan pengertian literasi ya sesuai pelajaran Bapak Ibu apa yang diampu. Nah, kemudian silakan, Bapak Ibu membuat apa ya,
hubungan yang lain. Ada misalnya boleh latar belakang juga boleh Bapak Ibu. Ini kebetulan kalau saya pakai hubungan literasi dan matematika itu apa. Bapak Ibu bisa menuliskan latar belakang, bisa, yang lainnya. Kemudian ada tujuan literasi. Ya, bisa secara umum Bapak Ibu tujuan literasi tidak harus ke mapelnya karena ini adalah, teorinya atau materi dari, topik-topik yang sudah dipelajari di pelatihan mandirinya. Kemudian ada manfaat literasi. Nah, di sini ada memperkaya perbendaharaan kata, kemudian memperluas wawasan dan memperoleh informasi, kemudian, juga mengoptimalkan kinerja otak karena, sering digunakan untuk membaca dan menulis. Kemudian kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Monggo itu untuk materinya ya, bisa, Bapak Ibu menyesuaikan sendiri. Ini hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu, ini aksi nyata saya yang sudah lolos ini. Nah, kemudian ada langkah-langkah penguatan literasi di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa memetakan dan mempelajari KD yang akan diajarkan, kemudian menentukan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, terus menentukan sumber bacaan yang dekat dengan pengalaman peserta didik, ada, merancang pembelajaran dan pengelolaan kelas, menentukan asesmen, kemudian refleksi dan umpan balik. Ini untuk langkah-langkah penguatan literasi, Bapak Ibu juga bisa, menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Nah ini di dalam aksi nyata juga saya berikan ada rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran juga, secara ringkas saja Bapak Ibu, tidak usah semua rencana pembelajaran disertakan, nanti banyak banget itu isinya. Jadi poinnya saja, ya poinnya saja, ada kegiatan awal seperti biasa kalau RPP ya, kalau sekarang mungkin modul ajar. Nah, modul ajar itu ada kegiatan awal, guru memberi salam, kemudian mengkondisikan kelas, berdoa, terus memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik, memberikan motivasi dengan ice breaking. Nah, untuk persepsinya menanyakan ke peserta didik apakah pernah membeli minuman kemasan, karena ini saya materinya adalah eh, materinya perbandingan senilai ini karena saya matematika Bapak Ibu. Nah, sehingga materinya disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah kegiatan awal ada kegiatan inti, ini juga disesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Tidak harus sama persis Bapak Ibu, bisa menggunakan model pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan atau yang Bapak Ibu kuasai. Nih, kemudian untuk kegiatan inti ini ada beberapa fase, Bapak Ibu bisa, menuliskan ada berapa fase sesuai dengan aksi nyata Bapak Ibu yang dilakukan di kelas Bapak Ibu. Ini ada fase ketiga membimbing, ada kelompok, karena untuk kurikulum merdeka ini memang kita di disarankan untuk menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, dia agar anak-anak kita itu bisa terlihat, eee, perbedaan, awal perbedaannya seperti apa, kemudian menghasilkan yang seperti apa. Itu kurikulum merdeka. Nah, kemudian sama ini juga untuk RPP Bapak Ibu ada kegiatan penutup. Nah, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran, kemudian guru melakukan evaluasi, refleksi, kemudian memberikan tugas. Nah, yang terakhir dengan salam. Ini Bapak Ibu sesuaikan saja, tidak harus sama Bapak Ibu. Yang penting RPP-nya adalah sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang akan digunakan dengan aksi nyata Bapak Ibu. Nah, ini ada dokumentasi siswa ketika saya melakukan kegiatan ini.
Nah, sebenarnya kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan ya Bapak Ibu. Tidak hanya ketika kita mau melakukan aksi nyata saja. Padahal ini tiap hari kita lakukan. Nah, tiap hari setiap bisa diambil dokumentasinya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam aksi nyata kita. Ini untuk dokumentasinya. Saya memberikan 4 ya, 4 dokumentasi. Kalau satu kayaknya kok masih kurang Bapak Ibu nih. Setidaknya ya satu lembar itu muat berapa Bapak Ibu? Muat 2 ya boleh 2, 4 ya boleh. Nggak usah banyak-banyak tapi Bapak Ibu ya 4 lah maksimal ya. Jangan banyak-banyak nanti penuh dengan dokumentasi. Padahal dengan satu aja sudah cukup Bapak Ibu. Ini untuk dokumentasi. Kemudian untuk umpan balik, nah ini karena saya dengan pembelajaran diferensiasi, tentunya saya juga meminta pendapat dari siswa. Saya meminta umpan balik dari siswa. Nah, bagaimana eh, pendapat anak-anak terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Ini saya meminta 3 anak untuk memberikan komentarnya. Nah, ini dari yang pertama, ini ada pembelajaran matematika dengan penguatan literasi sangat membantu dan menyenangkan. Nah, kemudian yang kedua ini Yulia Nur Azizah, adanya kegiatan literasi meningkatkan semangat untuk membaca. Ini kemudian yang siswa ketiga dengan literasi yang baik membuat mengerti semua dalam pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Ini umpan balik. Nah, Bapak Ibu, setelah saya unggah aksi nyata saya, nah ini sudah ditelaah Bapak Ibu. Sudah ditelaah ini, baru saya bisa melihat sertifikat saya ini. Nah, sertifikat ini, nah ini contoh sertifikatnya. Ini kebetulan saya membuatnya ini di bulan tahun 2023 ini Bapak Ibu. Kebetulan saya di tahun 2023 itu paling banyak aksi nyata yang sudah divalidasi. Nah, ini tahun 2023 bulan Juli. Ini saya berarti waktu saya mengunggah dengan sertifikat itu jaraknya hanya hmm, ya 1 bulan lebih nih. Karena ketika pembelajarannya itu ketika bulan akhir Mei. Nah, akhir Mei, kemudian awal awal Juni saya unggah. Nah, ternyata lama juga ini. Juli baru divalidasi dan mendapat sertifikat Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah, alhamdulillah ini sudah selesai untuk materi optimalisasi PMM dan tip lolos aksi nyata. Mari kita belajar bersama. Saya di sini juga hanya apa ya, menyampaikan apa yang saya bisa, apa yang sudah pernah saya lakukan, hingga saya juga bisa sebagai penelaah aksi nyata. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata, tidak hanya membuat Bapak Ibu, yang penting yang pertama adalah mempelajari materinya dulu. Ya, mempelajari materinya, kemudian mengerjakan pemahamannya, menceritakan kegiatannya, baru ke postes. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata untuk diunggah di PMM. Nah, terima kasih untuk pemaparan dari saya. Sebelum saya akhiri untuk pemaparan saya, karena tadi di awal saya dengan pantun, ini saya akhiri juga dengan pantun Bapak Ibu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep sekali tadi Bu Neneng untuk apa materi, baik materi maupun
pantun yang sudah diberikan. Mari kita berikan applause untuk Bu Neneng. Silakan Bapak Ibu bisa klik reaction. Nah, di situ ada pilihan emoticon untuk memberikan reaksi atas atau respon untuk materi yang sudah diberikan oleh Bu Neneng Widiani. Sudah dikupas tuntas tadi terkait dengan PMM, mulai dari mengenalkan PMM sampai dengan aksi nyata di PMM. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, setelah Ibu Neneng Widiani tadi memberikan materi secara panjang lebar, tibalah waktunya kita di bagian selanjutnya, di sesi selanjutnya setelah materi disampaikan dengan tugas, dengan jelas, dan juga dengan tegas, mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ini, atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan PMM yang ingin disampaikan pada Ibu Neneng. Nah, kami persilakan nanti Bapak Ibu untuk uh, raise hand, untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Neneng, dan nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh narasumber. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, bisa dengan cara raise hand di pada icon reaction di bawah Bapak Ibu, di bagian layar paling bawah itu ada reaction. Nah, itu ada gambar icon reaction, yang mana di situ Bapak Ibu bisa klik reaction lalu pilih raise hand. Monggo kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Kami tunggu. Monggo Bapak Ibu, dari hampir 70 peserta, apakah ada yang ingin bertanya atau menanyakan mungkin aksi nyata Bapak Ibu kok ditolak, kenapa, atau mungkin eh, ada tips-tips yang ingin ditanyakan. Monggo teman-teman dari SMA 1 Tuntang, silahkan bertanya. Oh, ini ada, oh, Bu Dewi Pus baru, kita pikir bertanya ini, tanya nulis di chat, baru satu. Monggo silakan kalau ada yang bertanya. Ini banyak yang sudah online, Pak Andri Setiawan, ada Pak Andri, ada Bu Andri juga. Wah, ini sama tentang lengkap ini, ada Pak Andrinya, ada Bu Andri sekarang. Nah, mungkin mau bertanya. Kemudian yang online ini terlihat siapa? Mungkin yang dari luar. Nah, ini banyak sekali. Saya Pak Danang ini dari SMA 1 Tengaran, Pak Stefanus Danang ini adalah guru penggerak angkatan 5 juga barengan saya. Monggo siapa ada yang mau resen, mau bertanya? Mungkin sudah jelas semua, Bapak. Oh, mungkin sudah jelas semua itu. Ya, Oh, mungkin Bu sudah Anissa jelas Fitriana, semua. monggo Bu Anissa, Bu Dewi. Atau mungkin Bapak Kepala Sekolah mungkin yang langsung bertanya. Oh ya, ini ada satu resen. Bu Neneng, ini dari teman kami satu sekolah. Ini senior saya, Ibu Anissa Fitriana. Jadi monggo Bu Anissa Fitriana, silahkan bertanya. Jangan lupa open mic, di unmute bawah. Selamat sore, Bu Neneng. Ya, selamat sore, Bu. Terdengar. Saya mau bertanya ini. Kebetulan saya baru 2. Itu pun nunggunya hampir 2 bulan saya itu, dari Januari. Baru Maret ya. Yang saya mau tanyakan, ada salah satu materi topik saya yang dikembalikan, tetapi tidak ada keterangannya kenapa topik yang sudah saya submit itu dikembalikan. Jadi saya sudah merasa bahwa
yang sudah saya tulis sudah saya submit itu sudah lengkap, mulai dokumentasi, mulai refleksi, mulai semuanya sudah lengkap. Pernah dikembalikan sekali, kemudian saya revisi lagi, dikembalikan lagi Bu Neneng. Jadi 2 kali dikembalikan tanpa ada keterangan yang jelas. Tuh. Jadi saya bingung, maka dari itu udah saya biarkan aja. Saya mau ganti topik lagi aja. Itu kayaknya sudah 2 kali ditolak tuh saya sudah sakit hati sekali. Jadi saya mending udahlah saya mau ganti topik lagi. Kira-kira eh, apa yang harus saya lakukan kalau sudah 2 kali ditolak itu tanpa ada keterangan di mana letak kesalahan saya? Terima kasih Bu Nanang atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Anissa. Sepertinya kalau ini saya sebagai penelaah ya, kalau mengembalikan itu pasti ada sarannya, karena kita tidak bisa mengembalikan tanpa saran, tidak bisa, tidak berhasil kliknya. Jadi ketika mengembalikan pasti ada saran. Mungkin Ibu tidak melihat sarannya apa? Pasti ada sarannya Ibu, karena kita tidak bisa, mungkin sarannya hanya strep saja atau hanya pasti ada tulisan sedikit. Karena kalau kosong, sebagai penelaah tidak bisa melanjutkan. Nah, kok misalnya Ibu Anissa sudah 2 kali ditolak ya, Bu? Nah, padahal Ibu Betul. sudah merasa aksi nyata sudah sesuai panduan. Ada dokumentasinya, Ibu? Ada, Umpan baliknya ada? ada. Nah, oke, silakan dibanding saja, Bapak Ibu. Oh ya, Nah, ini ya, posisi banding. oh posisi banding ya. Silakan dibanding. Kemarin saya juga begitu, saya banding. Nah, saya penelaah nih, tapi ya juga nggak bisa menelaah punya sendiri ini. Nah, kemarin saya juga begitu, saya banding, oh sudah sesuai kok ya. Saya Iya, banding. Setelah 2 hari, langsung keluar sertifikatnya. Ibu sudah berapa hari, Bu? 2 minggu ini banding saya Oh, belum. 2 minggu. Ya, memang harus sabar, Ibu. Nah, kadang memang ada yang cepat, ada yang lama, Ya, tergantung di akun apa penelaah itu masuknya ke penelaah, antreannya kadang antrean yang baru saja langsung masuk. Ya, memang harus ya, sabar. Ya, intinya sabar, Bu. Ya, siap, siap, siap. ya, ya. Terima kasih Bu Nana atas Nggih, penjelasannya. buat lagi yang lain, Bu, aksi nyatanya. Ya, nggak, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih Bu Neneng. Mungkin jawaban yang dari Bu disampaikan oleh Bu Neneng bisa mengobati sakit hati Bu Anissa. Saya pernah mengajukan banding, sama seperti halnya dengan saya Bu. Saya juga pernah banding dan banding saya gagal. Mungkin saya sampai berpikir mungkin seharusnya saya banding ke MK kali Bu ya. Ya boleh. Iya, sekarang banding tidak hanya MK ini. Iya. Banding ke MK biar Iya. sakit kok gagal terus ya. Monggo teman-teman yang lain mungkin masih ada pertanyaan yang lain selain Bu Anissa Fitriana. Kami persilahkan saat ini kita masih berada di pukul 14.36 dan rencana webinar berakhir pada pukul 15. Masih ada kesempatan untuk bertanya. Sambil menunggu teman yang bertanya, mungkin kebetulan Bu Neneng ini mungkin saya yang bertanya Bu Neneng karena kebetulan Nggih, Bu Neneng sudah menjadi penelaah aksi nyata Ibu. nggih. Saat ini sudah banyak yang bertugas ya Bu untuk penelaah aksi nyata Bu ya. Iya betul, eee, saya itu ada 900-an, 900 penelaah Gitu. untuk periode Maret, April. Ini Mei, Juni juga 900-an penelaah. Tapi karena aksi nyata dari Bapak Ibu itu juga banyak sekali yang masuk, sehingga dari tim penelaah itu sendiri juga masih kewalahan. Ternyata 900 orang itu juga masih kurang untuk penelaah se-Indonesia itu, Bapak Ibu. Ternyata memang kurang untuk 900. Harusnya lebih ini. Bisa minta Betul sekali. ke Kemdikbud mungkin minta tambah kuota ini. Karena yang tidak lolos penelaah juga banyak ini. Ya, betul, betul sekali Bu. Jadi saya berpikir kan seharusnya kalau kemarin sudah dibuka Ya, pendaftaran penelaah dan ya, banyak yang bertugas itu artinya harapan kami yang para pendidik biasa ini sedang semangat-semangatnya buat aksi nyata, ya, proses validasinya bisa lebih cepat gitu ya Bu. Tapi ternyata ya sepertinya agak lebih cepat tapi waktunya mungkin masih agak lama kayaknya kayak saya kemarin hampir 1 bulan ya
1 bulan itu divalidasi. Saya juga sudah lolos 2, alhamdulillah. Tapi masih 1 bulanan lah. Kalau dulu hampir 2 bulan lebih gitu ya, hampir 2 bulan lebih, bahkan sempat juga teman-teman banyak yang 3 bulan. Harapannya kan agar tidak menurunkan semangat dari para guru yang lagi semangat-semangatnya membuat aksi nyata, ini proses validasinya bisa lebih cepat gitu Nenek. Iya betul, tapi memang keterbatasan dari penelaah itu sendiri, jumlahnya ternyata juga masih kurang untuk menelaah untuk seluruh Indonesia. Ya, baik, terima kasih Neneng. Mungkin ada yang resen lagi, ada pertanyaan yang lain, masih kami persilahkan. Monggo teman-teman yang lain. Pak Rudi Hermawan mungkin ini terlihat online, kalau ada yang bertanya, monggo silahkan. Monggo Pak. Atau yang lain, Bu Lina mungkin dari SMA Tuntang. Silakan kalau ada yang masih ingin bertanya atau yang lain. Nah, saya lihat apakah ada lagi yang present. Belum ada. Kalau Bu Neneng juga punya contoh-contoh ya Bu, ya, aksi nyata yang sudah lolos gitu Ya, ya. ya punya saya sendiri. Saya yang sudah lolos 42 topik. Yang lain masih dalam tahap pembuatan aksi nyata. Tapi karena sekarang waktunya juga, terutama terbentur waktu ini untuk membuat aksi nyata itu, sekarang udah banyak kegiatan. eh, ini kok nggak ada yang tanya kenapa bisa sampai 42. Biasanya ini banyak yang tanya itu loh. Kok bisa banyak banget 42 itu bagaimana membuatnya? Wah ini saya tunggu-tunggu ternyata nggak ada yang bertanya ini. Saya tak cerita aja ini Belum daripada ya. ya Bu, kayaknya belum. Ya saya tak. Mau tanya nanti kan Oh ya. nyambung. Oh ya. Oke, monggo Ibu Neneng, Ibu Neneng bisa Eh, cerita. dari awal PMM itu tahun 2022, sepertinya tahun 2022 ya. Waktu itu sekitar awal tahun pelajaran bulan Juli itu sudah mulai rilis PMM. Enggak. Nah, rilis PMM, kebetulan Pak Jor, kepala sekolah saya ini aktif ketika ada pelatihan. Nah, saya sendiri dulu awalnya juga nggak mudeng apa itu PMM. Nah, saya akhirnya akun saya itu sampai dipakai kepala sekolah untuk mengerjakan apa pelatihan videonya dan soal-soalnya itu postnya. Akhirnya saya kan yo malu masa akun saya dipakai kepala sekolah. Akhirnya saya buka sendiri, oh ternyata di PMM itu materinya videonya menarik juga. Nah, akhirnya seluruh rangkaian ada berapa dulu awalnya baru 10 apa ya dulu awal-awal. Itu ada 10 pelatihan mandiri. Nah, dari 10 pelatihan itu saya selesaikan semua, tapi tidak ada aksi nyata yang saya kerjakan. Nah, di akhir tahun ya, waktu itu sekitar ya belum akhir tahun, masih bulan Oktober. Nah, aksi nyata saya belum semua, tidak semua saya kerjakan, hanya topiknya saja yang saya selesaikan. Akhirnya kok sia-sia ya, topik sudah selesai, kok aksi nyata tidak dirampungkan, nggak dapat sertifikat. Nah, akhirnya saya mencoba satu dulu, mencoba satu aksi nyata waktu itu kurikulum Merdeka yang saya buat. Kurikulum Merdeka, kemudian yang kedua Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Nah, dari dua itu dalam waktu dekat langsung ada sertifikat. Karena dulu awal-awal masih awam ya, ya senang dapat sertifikat. Karena dulu kan untuk pelatihan itu kan sulit untuk mendapatkan sertifikat. Padahal untuk PAK kan itu memerlukan PD ya, pengembangan diri. Nah, itu dulu itu kan terbatas untuk mendapat sertifikat. Ternyata di pelatihan mandiri saya bisa mendapatkan di tahun 2022 itu 3 sertifikat. Nah, itu bisa masuk di PAK kalau dulu. Nah, setelah 3 sertifikat dapat, nah akhirnya di tahun 2023 semua aksi nyata saya kerjakan. Nah, padahal aksi nyata ini sebenarnya tidak harus langsung kita kerjakan. Karena
sebelum ada PMM ini kan sebenarnya kita juga sudah beraksi nyata. Tiap hari kan kita mengajar. Mengajar di sekolah juga ada acara, misalnya ada rapat, kemudian ada class meeting, ada sosialisasi. Nah, kebetulan semua foto-foto itu saya punya, saya ada. Jadi, saya tidak harus melakukan aksi nyata lagi. Ya, kan waktunya nanti habis untuk aksi nyata. Sehingga dari foto-foto itu saya tuangkan dalam tulisan seperti tadi itu. Saya membuat tulisan, kemudian dokumentasinya saya sudah punya, sudah ada. Ya, sudah ada. Kemudian saya tinggal meminta umpan balik saja. Nah, umpan balik bisa dari siswa ataupun dari guru. Sehingga di tahun 2023 itu saya mendapatkan 35-an, nah, 35 sertifikat. Banyak sekali nih, 35. Tapi ya memang penuh perjuangan nih. Harus lembur, lembur membuat aksi nyata ini. Kemudian di tahun 2000 ini, 2024, saya banyak aksi nyata baru, banyak topik-topik yang baru, itu tidak secepat tahun 2023 ini, karena sekarang sudah banyak kegiatan, sehingga paling saya dari satu dulu, dua. Nah, ini di tahun ini saya mendapat 6 sertifikat mungkin ini yang tahun 2024. Sampai sekarang, sampai hari ini. Sampai hari ini baru 6 dan yang lain masih saya mencoba untuk mengerjakan. Karena memang ada topik-topik yang harus aksi nyatanya harus sekarang. Dulu belum pernah dilakukan dan harus dilakukan sekarang. Mungkin itu pengalaman saya, Pak Alvin. Untuk pembuatan aksi nyata memang penuh penuh perjuangan, harus ada niat dari hati nih. Kalau tidak niat, walaupun malas rasanya membuat aksi nyata ini ya. Harus niatnya ada, terus niat dan dilakukan, tidak hanya niat saja ini. Niat dan dilakukan untuk membuat aksi nyata. Jadi tidak mandek, harus sudah sampai unggah ini. Begitu Bapak Ibu pengalaman saya ini. Luar biasa sekali Bu Neneng. Dan tadi dari ceritanya disampaikan oleh Bu Neneng 35 aksi nyata di tahun 2023. 2002, iya, iya Dan betul. itu artinya nggak terpakai itu ya di itu Ya. nggak Bu? Hah? Ya kalau untuk RHK ini bisa dipakai, tapi saya nggak pakai. Kan saya tahun ini sudah dapat lebih. Nggak saya pakai sama sekali. Ya. Jadi sudah merupakan perjuangan yang luar biasa Iya. dan bisa dijadikan contoh. Mungkin apakah mungkin se-Indonesia ya baru terbanyak mungkin Bu Neneng kali ya? Ah, nggak juga, ada juga yang lain. Ada sudah kok yang sampai 46. Ada. Kalau saya nih sudah ada, cuma belum divalidasi. Tinggal nunggu validasi aja. Luar biasa. Pokoknya kami berikan aplaus untuk Bu Neneng yang sudah melakukan aksi nyata yang luar biasa banyaknya. Bapak Ibu sekalian, monggo kalau masih ada yang ingin resen, kami buka kesempatan dan izinkan kami mengingatkan Bapak Ibu nanti di akhir sesi eh, mohon untuk bisa membuka kamera, open kamera dan kita lakukan foto bersama. Kemudian untuk link presensi sudah di-share oleh admin lewat WA Group. Monggo untuk Bapak Ibu bisa untuk mengisi link daftar hadir di link yang sudah di-share oleh admin kami. Dan terkait dengan sertifikat Bapak Ibu, mohon diberikan waktu bagi kami karena cukup banyak ini kalau yang hadir saat ini hampir 70. Jadi sertifikat nanti akan kami buat dengan proses yang akan dilaksanakan oleh tim kami dan mohon nanti bersabar dan segala informasi kaitannya dengan sertifikat ataupun informasi-informasi lain akan kami sampaikan lewat grup webinar optimalisasi PMM dan tips lolos aksi nyata PMM. Baik, Ibu, apakah tidak ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lain, saat ini waktu sudah menunjukkan 14.48, berarti sekitar 10 menit lagi webinar kita bisa akhiri. Monggo, kalau mungkin apakah ada pertanyaan lain, nanti kita foto bersama.
Monggo teman-teman nanti bisa untuk memberitahu ke teman-teman yang lain agar open kamera di akhir sesi sehingga nanti kita bisa foto bersama. Oh, ini ada pertanyaan di chat. Mohon share ulang link daftar hadir. Baik, admin mohon untuk bisa share ulang link daftar hadir. Ya, baik Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu Fiska. Ibu Fiska ini dari mana ini? Kayaknya dari luar kota ini, Ibu Fiska. Ya, dari luar kota. Sudah tidak lanjuti Bu Fiska untuk link persesi, juga menjawab pertanyaan dari Pak Dudi Setiarto. Ini sudah kami share di grup WA. Ya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan mungkin dari Ibu Neneng ada motivasi terakhir kaitannya dengan aksi nyata PMM ini, kalimat-kalimat motivasi penyemangat untuk membuat aksi nyata PMM sebagai penutup kegiatan webinar di sore hari ini yang kita sudah hampir sore hari. Monggo Bu Neneng Widya nih. Baik, terima kasih. Motivasi saya seperti tadi yang sudah saya tuliskan, tidak ada hal sia-sia ketika kita belajar. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu kelak akan berguna, misalnya bukan untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk anak didik kita, sehingga kita sebagai guru memang terus dan terus belajar, apalagi ini sudah zamannya online, ada PMM. Nah, Bapak Ibu harus semangat ketika mengerjakan pelatihan mandiri ini juga untuk kompetensi Bapak Ibu. Jangan patah semangat ketika aksi nyata Bapak Ibu ditolak. Itu bukan berarti Bapak Ibu itu tidak pintar, tidak, tapi karena mungkin belum sesuai dengan panduan. Jadi tetaplah semangat untuk belajar dan belajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Neneng atas kesediaannya untuk memberikan materi dan juga motivasi penutup. Mari kita semangat untuk melaksanakan atau membuat aksi-aksi nyata selanjutnya dan banyak tips dari Bu Neneng. Kalau bisa nanti PPT-nya apa boleh di-share Bu? Oh boleh, kita ya, nanti saya kirim. di-share, dikirimkan oleh kepada Pak Agus atau nanti Bu Neneng kami masukkan ke grup webinar. Apa Bu Neneng sudah masuk ke grup webinar ya? Oh Sudah. sampun ya. Ya. Oh ya. Ibu narasumber sudah ada di grup webinar. Nanti kalau ada informasi-informasi tentang teks ini tentang apa contoh-contoh dari aksi nyata nanti uh, bisa disampaikan di grup kita. Dan insya Allah Bapak Ibu para peserta webinar, grup kita ini akan bermanfaat karena ada narasumber yang handal, pengalamannya luar biasa. Monggo kalau setelah webinar ini selesai, kalau ada pertanyaan di grup kami, Bu Neneng masih membuka kosong menjawab ya. Insya Allah selagi saya mampu, pasti saya akan membantu. Alhamdulillah. Matur suwun sangat Bu Neneng. Mugi-mugi dados amalipun Ibu Neneng Amin, luar amin. biasa. Semoga juga prestasinya semakin melejit Amin, amin. di langkah-langkah selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk kegiatan webinar kita di siang hari ini. Admin mohon siap untuk bisa melakukan foto bersama. Bapak Ibu bisa mohon open kamera sambil admin menyiapkan diri untuk kita lakukan foto bersama. Saya, Bapak Ibu sekalian, Alvin Widiarto selaku host webinar Kombel Semagenta Bersinar, belajar sinau bersama dengan judul optimalisasi PMM dan tips lolos aksi nyata PMM di siang hari ini sampai dengan sore hari ini, tepatnya hari Kamis 2 Mei 2024, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional dan ulang tahun lustrum keempat SMA Satu Tuntang. Apabila selama saya membawakan atau menjadi moderator di kegiatan ini ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kita terima di hari ini bermanfaat bagi kita, terutama para pendidik, dan semakin menambah
profesionalitas kita sebagai seorang pendidik di masa yang akan datang. Tuku kupat ning isor gapura. Nah, ini puisi dari saya, Bu Neneng. Tuku kupat ning gapura menawi kula gadah kathah lepat nyuwun pangapura. Nah, dan saya akhiri Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita open kamera untuk foto bersama. Untuk stylenya gimana Pak Agus? Bapak kepala sekolah, stylenya kita foto bersama. Bagaimana? Agus, monggo bisa open mic Pak Agus. Acaranya untuk foto bersamanya. Monggo diatur Pak Alvin, silakan. Oke. Pose-posenya gimana? Bebas. Pose bebas ya. Atau gini aja ya, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita foto bersama. Nah, itu Bu Anissa, Bu Dian sudah siap. Admin untuk foto. Kita foto. Sudah, Mbak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Sudah admin? Ya, oke. Sekali lagi, admin sudah proses. 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah. Terima kasih para peserta webinar sekalian, terkhusus kepada Ibu Neneng Widiani yang telah bersedia memberikan materi, Bapak Agustiono SPDM PDBI selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tuntang, serta para peserta webinar dari luar sekolah seprovinsi Jawa Tengah. Demikian webinar hari ini. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Beli berlian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Kak. Izin live nggih. Wis dong. Pas jam 3. Stop recording, jangan lupa Pak. Terima kasih Pak Agus sudah panduan Lancar. Cuma lupa rekor tadi Pak. Lupa rekor.